Kemarin banyak banget ya yang bertanya-tanya, ya toh, Saryo, emang Saryo tuh sakit apa? Nah, ini benar-benar kesalahan aku. Jadi kenapa Saryo bikin konten seperti ini? Yo, gak kontennya niki orang aku dihujat kayak gitu. Nggak masalah aku dihujat. Yang terpenting buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian melakukan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys-guysku kabeh. Balik maneh nang channel YouTube Saryo vlog. Enek ulo dipangan buaya. Selamat mendelok ya. Sebelumnya Saryo mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk orang tua saya yang telah merawat saya sampai alhamdulillah bisa berdiri di sini lagi. Keadaan membaik seperti itu, tak ada henti-hentinya, terutama Mamika yang selalu menemani aku ketika aku sakit. Begitu pula juga untuk Apidi yang selama ini selalu support kepada anak-anaknya juga, tentunya juga kepada keluarga aku. Ada Mbak Serintil juga, Saritul, Denny juga, pokoknya semuanya yang terlibat saya ucapin terima kasih banyak. Tentunya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kedua untuk bisa sembuh lagi, untuk hidup di dunia ini lagi seperti itu. Karena gini, kemarin banyak banget ya yang bertanya-tanya, ya toh, Saryo, emang Saryo itu sakit apa? Nah, di momen ini Saryo akan menjawab sedetail-detailnya. Mohon maaf kemarin Saryo belum bisa menjawab di live karena menurut aku kalau aku jawab di live nanti pasti ada yang tanya-tanya lagi, Saryo sakit apa? Nah, Saryo jawab lagi. Kalau Saryo bikinin eksklusif vlog seperti ini kan orang yang tidak ada dalam live bisa menyaksikan lagi kayak gitu. Oke. Jadi di sini Saryo mau buka-bukaan terhadap kalian. Emang Saryo sakit apa? Ya. Ini Saryo jujur, sejujur-jujurnya. Kemarin banyak banget yang berkomentar, bahkan mendoakan Saryo meninggal atau apa. Saryo nggak tahu hati kalian itu terbuat dari apa. Orang sakit didoakan mati, didoakan meninggal. Nauzubillah min dzalik. Sejahat-jahatnya kalian terhadap orang, jangan sampai mendoakan orang meninggal, itu tidak bagus. Kalau kata orang Jawa itu tidak elok ya, kayak gitu ya. Oke, langsung aja, nggak usah berbelit-belit. Jadi saya tak ngombe guys. Bismillahirrahmanirrahim, pakai sedotannya. Alhamdulillah. Awal mulanya tanggal 23 Juli ya. Jadi ini real kesalahan aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Jadi aku tuh sebelum tanggal 23 Juli itu mengenal salah satu subscriber, beliau itu WA aku, ya aku subscribe-mu gini. Dia seorang waria seperti aku. Nah, kita WA-an, hari-hari WA-an, deket kan. Habis itu dia kan pernah melakukan suntik silikon. Di situ dia berhasil. Nah, payudaranya juga lumayan gitu kan. Di situ
Saryo tergiur ya. Saryo tergiur sama suntik silikon. Akhirnya Saryo mencari informasi di dia. Emang kamu dulu tuh suntik di mana kayak gitu? Di Ponorogo kayak gitu. Nah akhirnya Saryo tergiur dong. Saryo pengen kayak gitu. Nah waktu itu Saryo nabung. Ini bukan uang YouTube ya yang Saryo pakai, tapi uang khusus tabungan Saryo sendiri. Saryo pakai. Alhamdulillah udah cukup gitu. Waktu itu Saryo tuh di target dengan nilai 3,5 juta, itu 300 cc atau milimeter ya, lupa aku, pokoknya 300 gitu loh ya. Jadi sini 150, sini 150. Nah pada tanggal 23 Juli temen aku ini alias subscriber aku ini yang tadi WA aku, yang merekomendasikan juga untuk ke Ponorogo, dia datang ke rumah aku untuk mengantar aku suntik silikon cair. Akhirnya kita berangkat pagi-pagi pukul 7:30, kita berangkat dari Nganjuk ke Ponorogo. Tak aku sangka-sangka ternyata perjalanannya itu hampir 4-5 jam. Aku kan nggak pernah ke Ponorogo ya. Pernah sih lewat, cuma naik bis dulu. Jadi nggak pernah yang namanya naik motor. Karena Saryo tuh naik motor tuh anti. Gampang masuk angin, gampang kecapean, gampang lelah, ngantuk segala macam. Makanya Saryo kalau perjalanan jauh itu nggak seneng. Akhirnya Saryo sampai lokasi di Ponorogo tuh. Nah ya, sorenya Saryo itu suntiknya itu bukan di tempatnya yang nyuntik. Jadi teman aku ini punya teman ya untuk cuma tempat suntik aja. Jadi yang nyuntik ini datang ke tempat ini juga kayak gitu ya, temennya juga sih. Akhirnya sore-sore sebelum dilakukan penyuntikan, Saryo dilakukan bius terlebih dahulu, katanya biar mengurangi rasa nyeri kayak gitu ya. Nah guys, rambut amburadul. Akhirnya udah disuntik itu dua-duanya. Apa yang Saryo rasakan? Rasanya tuh nyeri banget, sakit, dan dada ini serasa penuh. Terus dada aku ini kelihatan atos alias kenceng banget kayak gitu. Dan Saryo langsung drop di sana. Saryo nggak kuat, Saryo nggak bisa menahan kesakitan itu, nyeri, sakit, pokoknya dada aku tuh nut seperti itu. Akhirnya aku tiduran di sana. Sebenarnya nggak kuat untuk pulang teman-teman ya. Saryo nggak kuat banget. Tapi sama teman aku ini tetap diajak pulang ya. Tetap diajak pulang. Saryo terpaksa pulang dengan keadaan dan kondisi sakit. Terus Saryo pulang dibonceng dia dari Ponorogo ke Nganjuk malam-malam, dan di perjalanan itu Saryo menahan sakit, bener-bener rasanya itu sakit banget teman-teman. Kita kena geronjalan itu payudara kita langsung jerek, itu bener-bener sakit yang sesakit-sakit yang pernah Saryo rasakan gitu loh, maksudnya paling sakit gitu loh. Akhirnya Saryo sampai rumah malam, gerbang udah ditutup sama Pak Pidi. Saryo ketok-ketok kan. Nah akhirnya dibuka udah, tapi Saryo di situ nggak mau jujur kepada orang tua bahwa Saryo udah melakukan suntik silikon cair. Nah setelah Saryo udah malam kan, Saryo tidur
karena Saryo udah nggak tahan tuh. Kalian bisa ngebayangin sendiri, cenut-cenut, susu atos, pokoknya sakit banget. Kita maunya ya tidur kan, biar nggak biar rasanya itu nggak kita rasakan, karena kita kan tidur seperti itu. Nah, aku berharap besok paginya itu udah tidak cenut-cenut gitu loh, udah membaik gitu kayak seperti biasanya. Ternyata apa yang saya rasakan sama, tetap malah sakit banget. Nah, Saryo di situ belum mau jujur tuh, tapi Saryo udah lemes. Kata Mamika, sakit apa gitu kan, Saryo lemes gitu kan. Nggak tahu mah aku gitu. Nah, akhirnya aku periksa tuh ke salah satu klinik ya terdekat di sini. Kebetulan dari kecil Saryo tuh berobat di sana. Akhirnya Saryo tuh didiagnosa lambung, karena waktu itu emang sakit ini sama lambung gitu. Tapi padahal Saryo seumur hidup tuh nggak pernah sakit lambung. Tapi pas perjalanan dari Nganjuk ke Ponorogo itu, pulangnya dari Ponorogo ke Nganjuk itu, darah aku langsung turun. Darah aku tak periksa nih Pak Nurkoles cuma 100. Akhirnya dibawakan obat. Nah, ketika Saryo minum obat itu balik. Ketika Saryo minum air putih itu balik. Makanya Saryo didiagnosa lambung. Tapi Saryo belum mau jujur nih sama keluarga tentang ini. Saryo berharapnya ini bisa sembuh gitu kan. Nah, akhirnya Saryo lihat-lihat share di internet, ternyata cairan silikon itu tidak diperbolehkan masuk di dalam tubuh kita. Itu sangat-sangat berbahaya. Akhirnya Saryo takut. Nah, banyak kejadian yang mohon maaf ya, dengan suntik silikon itu nyawa menjadi taruhan, bla 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 bla, seperti itu. Saryo di situ ketakutan. Akhirnya 4 hari Saryo menahan sakit ya, sakitnya banget teman-teman. Akhirnya Saryo jujur sama keluarga, sama Mamika tentunya, Ma aku diingin bar suntik gitu, suntik silikon. Terus Mamika kaget, speechless, ya namanya orang tua ya, seburuk-buruknya anak tetap anak kayak gitu. Akhirnya apa, Saryo langsung nggak kuat dilarikan ke IGD ya. Saryo dilarikan ke IGD, di sana Saryo diinfus ininya, dan ternyata Saryo itu tidak bisa ditangani ininya, karena ini beda. IGD sama ini beda. Kalau ini tuh harus ditangani sama dokter bedah kayak gitu ya, harus dibedah alias dioperasi. Nah, akhirnya Saryo disuruh pulang sama pihak rumah sakit karena Saryo itu tidak sesek, karena Saryo tuh nafasnya bagus gitu loh, tidak ada sesak gitu. Akhirnya Saryo pulang. Besoknya Saryo ke puskesmas itu, bukan puskesmas, mohon maaf, ke rumah sakit Kertosono lagi. Tapi Saryo tidak menggunakan kartu Indonesia Sehat. Saryo memilih jalan yang bayar. Akhirnya Saryo ditangani dengan cepat karena kita kan bayar ya, nggak pakai kis ya kayak gitu. Nah, dan di situ langsung Saryo tuh ngamar, besoknya langsung di OP alias dioperasi. Ketika Saryo dioperasi itu Saryo ya bius, nggak merasakan apa-apa, tapi setelah itu baru sakit ya, namanya ini nggak tahu. Saryo tuh nggak ngerti diapain, tapi ini tuh ada luka 1, 2, 3, dan luka ini tuh terbuka, nggak dijahit. Tujuannya apa? Kata dokternya, ini kan ada nanahnya ya, jadi kalau luka ini ditutup nggak bisa menutup ya. Jadi tujuannya dibuka itu biar nanahnya sampai kering.
nanti setelah kering bisa menutup sendiri tanpa dijahit seperti itu. Nah, akhirnya Saryo kontrol kan bersama Mamikah ya. Saryo tetap di yang mahal, maksudnya bukan pakai kis gitu kontrolnya. Sekali kontrol seminggu sekali, waktu itu masih 4 harian sekali atau seminggu sekali, lupa aku. Itu Saryo menghabiskan uang 400.000 kayak gitu, belum itu transportnya 200.000. Jadi Saryo tuh bener-bener bingung. Nah, operasi pertama itu Saryo udah menghabiskan uang berapa? 10 juta teman-teman, karena Saryo tidak memakai kartu Indonesia Sehat. Bentar ya, tak minum. Kenapa waktu itu Saryo tidak memakai kartu Indonesia Sehat? Pikirku pengen cepat ditangani seperti itu. Akhirnya uang aku hangus, uang aku di ATM cuma ada berapa ya, 9 kayak gitu. Sisanya itu ada dana dari Saritul. Terima kasih Saritul, 1 juta udah dikasihkan untuk saya buat operasi. Terima kasih banyak. Nah, akhirnya kontrol, dan ini ternyata tuh tidak membaik teman-teman, kata dokter bedahnya, namanya Pak Imam ya. Loh, kok semakin gini kayak gitu. Akhirnya dilakukan operasi yang kedua. Bayangkan teman-teman, aku di situ udah nggak bisa berpikir, tapi alhamdulillahnya sama Pak Imam dianjurkan pakai kis. Waktu itu kan kisku kan hilang teman-teman, tapi fotokopinya kan ada ya. Terus aku bilang, Pak, kartu Indonesia Sehat saya hilang kayak gitu, kalau pakai fotokopi gimana gitu, bisa nanti tak buatkan surat seperti itu. Akhirnya alhamdulillah bisa. Saryo kontrol itu langsung disuruh proses untuk ngamar lagi ya. Nah wes, jadi di situ proses ngamar lagi lama banget, sing wirawiri Mamikah. Kalian tahu sendiri kan, kalau kita bayar sama pakai kis tuh beda pelayanannya. Kalau kita pakai kis, apa-apa tuh kita sendiri, bahkan ambil obat ke apotek kita sendiri. Jadi waktu itu cuma kita berdua sama Mamikah, gak ada siapa-siapa. Ya emang kan niat kita kan kontrol, ternyata disuruh ngamar teman-teman. Di situ Mamikah bener-bener apa itu, gak ada persiapan untuk apa ngamar gitu loh. Sebenarnya Saryo gak tega sama orang tua. Ini bener-bener kesalahan aku. Jadi kenapa Saryo bikin konten seperti ini? Ya gak kontennya niki porangku dihujat kayak gitu, nggak masalah aku dihujat. Yang terpenting buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian melakukan suntik silikon cair. Tujuanku bikin konten ini biar teman-teman yang mendelok alias yang melihat bahwa pengalaman aku ini jangan sampai terjadi ke kalian. Itu tujuan aku. Karena emang jujur teman-teman, Saryo melakukan suntik silikon cair itu emang benar-benar nggak ngerti dampaknya seperti apa. Makanya Saryo berani suntik silikon cair itu. Tapi kalau Saryo tahu akan terjadi seperti ini, Saryo nggak bakal mau. Nah, ini tujuan aku, kenapa Saryo speak up tentang suntik silikon cair ini, biar orang yang pengen melakukan ini berpikir 15 kali bahwa suntik silikon cair itu tidak diperbolehkan masuk di dalam tubuh kita. Ingat ya, kalau kalian pengen cantik, kalau kalian pengen mempunyai payudara gede, jangan apa itu ya, jangan melakukan suntik silikon cair ya. Ini pengalaman aku, semoga bisa kalian
jadikan pengalaman juga kayak gitu. Biarlah Saryo yang merasakan, kalian jangan sampai kayak gitu. Nah akhirnya Saryo kan lanjut ya ini ceritanya. OP yang kedua, tambah direwesi kabeh guys, lukanya tambah gede di sini. Nah makanya Saryo tuh lama banget nggak ngonten tuh ini. Saryo tuh fokus penyembuhan luka di sini. Kalau kalian nggak percaya nih, tak kasih tahu ya nih. Nah tuh ya. Kenapa Saryo kasih tahu kayak gini? Karena netizen tuh dikira nanti Saryo tuh ngada-ngada. Kemarin aja Saryo live tuh ya oh gak loro kok, ngaku-ngaku loro. Nah kayak gitu loh, netizen tuh kayak gitu, nggak percaya. Ini buktinya. Jadi Saryo tuh diperban terus ininya teman-teman ya. Ini ada luka 1, 2, 3 yang terbuka ya. Jadi tujuannya dibuka sama dokter itu biar nanahnya itu keluar. Tapi alhamdulillah nanah ini udah keluar, tinggal proses pengeringan teman-teman. Makanya Saryo bisa berdiri di sini, bisa ngomong seperti ini. Kemarin live itu ngomongnya kayak suwesek kan, karena ya memang di dada kan, kayak gitu loh, seperti itu. Aku ucapin juga terima kasih para tetangga sini, gak nyangka aku teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada kayak rutinan kayak gitu, Habib di sini di rumah Saryo kan ada Habib seperti itu. Nah Saryo tuh dijalukin dongane wong wakeh guys. Sing teko kan bis-bisan ngono wi, jenenge Habib ya, enek 3 bis atau 4 bis gitu loh, sholawatan kayak gitu. Saryo didongakne semoga cepat sembuh dan apa-apa. Terus waktu Kamis malam Jumat Saryo dengar sendiri juga, Saryo tuh didongakne juga semoga cepat sembuh. Terus di musola sini juga Saryo didongakne juga. Terima kasih buat yang mendoakan Saryo cepat sembuh. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah teles sing kuasa sing bales. Tentunya aku ucapin juga terima kasih buat para subscriber yang selama ini udah setia mendelok konten-konten aku, udah mendoakan aku yang terbaik ya. Buat netizen juga yang mendoakan aku mati, ngarani aku sakit sing ora-ora, please jangan seperti itu ya, karena karma itu ada. Kalian punya keluarga, kalau bukan di diri kalian, entah itu nanti ke suami, ke anak, segala macam. Jadi harus benar-benar dijaga kayak gitu. Kita sama manusia harus saling menghargai kayak gitu ya. Dan di sini ketika Saryo sakit itu teman-teman, Saryo kan sebelum sakit kan BB-nya itu 64 ya. Ketika Saryo sakit, Saryo langsung kurus banget. Berapa kalau kalian tahu? 54. Ada penurunan 10 kilo, bayangkan. Nah, ini ceritanya kenapa ini dipotong Saryo. Oke, di sini Saryo mau ceritanya tuh sedetail-detailnya. Kemarin pas sakit, namanya sakit sebulan lebih loh guys. Aku sakit 23 Juli ya. Itu udah Saryo terbaring. Nah, rambut aku gembel banget. Akhirnya Saryo kan kontrol. Ininya tuh kayak kelet, kayak orang gila gitu loh. Akhirnya Saryo kan namanya kontrol pakai kis kan, rame orang ya. Saryo malu. Nanti aku dikira orang gendeng piye, masa rambutku kok pokoknya kayak orang gendeng nih guys, nggak terawat gitu. Akhirnya Saryo nyuruh Mamika motong ya. Aku mikirnya udahlah nggak apa-apa, rambut bisa panjang lagi seperti itu. Akhirnya dipotong ya. Dan rambut extension aku itu udah tidak bisa digunakan teman-teman, karena emang bener-bener gimana ya, jauh-jauh ini rusak kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, uang bisa dicari ya, yang penting kesehatan. Saryo sekarang masih kontrol, masih teman-teman. Nah luka aku ini sebenarnya dulu tuh banyak sampai sini-sini, tapi
yang sini-sini udah hilang, tinggal 3 aja. Ini yang cor-cornya mbok-mbok aneh kayak gitu loh. Asal kalian tahu teman-teman ya, luka aku tuh ditewalen-taleni kayak gitu. Aku nyawang sendiri tuh ngeri banget. Tapi alhamdulillah kontrol kan membaik. Sing ditaleni iki jenenge drain. Nah, itu udah dilepas semua, tinggal 2 aja. Nah, tujuannya dikasih drain tuh apa? Kata dokternya, biar nanah yang ada di dalam tubuh kita itu bisa keluar. Makanya, nah yang bagian sini udah dilepas nih. Kenapa udah dilepas? Karena nanahnya udah tidak aktif, kata dokternya seperti itu. Kalau bagian sini masih ada teman-teman, karena ya nanahnya masih aktif. Tapi kemarin aku lihat tuh alhamdulillah nanahnya itu udah nggak aktif lagi, udah kering, tinggal ya proses penyembuhan gitu. Bentar ya teman-teman, tak ngombe susu. Jadi aku tuh sekarang tuh konsumsi susu biar gemuk. Jadi 1 hari itu 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin ada juga yang bahas Andre. Mohon maaf ya, jangan bahas Andre di depan saya lagi ya. Loh, emang kenapa Saryo? Dulu aja Andre dibangga-banggakan. Nanti Saryo speak up kalau udah benar-benar sembuh. Pokoknya Saryo ingetin, jangan bahas Andre di YouTube aku lagi. Nah, sekali lagi buat teman-teman semuanya, itulah pengalaman aku. Kurasa udah cukup. Terserah kalian mau menyalahkan aku tentang suntik silikon jari ini, terserah. Tujuan Saryo sih yaitu speak up biar orang yang pengen melakukan ini berpikir 15 kali bahwa suntik silikon jari itu tidak bisa diterima di dalam tubuh manusia. Ingat ya, jadi jangan aneh-aneh, biarlah Saryo yang seperti ini. Aku nggak mau kalian merasakan apa yang Saryo rasakan ya. Kayak gitu, ini bener-bener pengalaman terpahit aku. Bayangkan, gara-gara ini aku raiso ngonten selama sebulan lebih. Uang YouTube yang aku jual 20 juta hangus. Perhiasan aku jual semua. Yaitu gara-gara ini. Kesalahan aku sendiri sih, kayak gitu. Aku nggak mau menyalahin orang lain seperti itu ya, karena ini real kesalahan aku sendiri kayak gitu. Yes teman-teman ya, kurasa videonya udah cukup. Saryo udah cerita sedetail-detailnya dari awal sampai akhir. Nah, kalian udah nggak penasaran kan Saryo sakitnya apa? Terus yang kalian tuduhkan kemarin di kolom komentar, Saryo sakit inilah, sakit itulah, itu salah ya. Jadi Saryo ya ini, Saryo sakit gara-gara Saryo tuh melakukan suntik silikon cair ya. Saryo di sini ya Allah, alhamdulillah dikai urip guys. Padahal suntik silikon cair gue tak delok di YouTube ya, ternyata ya Allah bener-bener bahaya banget. Bahkan ada yang langsung suntik tuh meninggung ya Allah, langsung metong ning nggon, itu ada juga. Ya Allah, aku ngeri banget. Alhamdulillah aku jadi kayak urip seperti itu, karena kan ada juga yang nyuntik itu kena pembuluh darah, jadi seperti itu. Benar-benar ini pengalaman terburuk yang pernah aku rasakan teman-teman, seperti itu. Jangan sampailah kalian merasakan seperti Saryo ya, rasanya bener-bener ya Allah, nut guys. Bahkan Saryo sampai sekarang belum pernah mandi ya, belum pernah pakai skincare wajahku, dan ini bener-bener real wajah aku tanpa pakai skincare. Bayangkan ya, niki guys tuh, alhamdulillah cek terawat gitu loh wajahku, walaupun sebulan nggak pakai bedak, nggak pakai apa, ini cuma pakai lipstick. Ben kenapa? Ben nggak pucet guys. Ngolah aku nggak lipstick dikira kayak ijek pucet lah segala macam gitu loh. Makanya
ya udahlah aku pakai lipstick sedikit-sedikit. Sario iki nggak dandan, nggak pakai bedak sama sekali ya, kulitku ya wis ngene iki ya. Ya wis teman-teman ya, udah cukup. Pokoknya buat teman-teman semuanya, tetangga-tetangga aku yang ngendangi ke sini, buat teman-teman semuanya juga yang menjenguk aku, ada Inkoing, ada Aldivo, Edo, aku ucapin terima kasih. Terus teman-teman onlineku yang selalu mendoakan untuk kesembuhan aku, terima kasih banyak, thank you very much. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Sario belum bisa aktif konten seperti biasanya karena ya kondisi Sario seperti ini. Jadi Sario harus tahu batas seperti itu. Oke, ya udah, video ini tak tutup ya teman-teman ya. Sario minta doa nih, semoga Sario cepat membaik seperti sedia kala, biar Sario bisa ngonten seperti biasanya ya. Oke, video ini tak tutup dan ingat, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan bawamu ke surga. Saya Sario, vlog, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.